Saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul, Ayo ambil keputusan yang benar. Ayo ambil keputusan. Kita buka di Alkitab kita, eh, Roma, Roma 7, ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Oke, Roma 7 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adik-adik, Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia yang menulis surat-suratnya atau sebagian besar perjanjian baru itu ditulis atau dicatat sebagai surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya. Yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dikatakan di sini bahwa Paulus itu ingin berbuat baik. Dia mengerti Taurat Tuhan. Dia tahu tentang sesuatu yang baik dan yang buruk. Akan tetapi setiap kali dia berbuat yang baik, ingin berbuat yang baik, tetapi malah yang jahat itu keluar. Yang jahat secara tidak langsung itu keluar gitu. Terus dia bilang dengan jelas, dikatakan, maka setiap kali apa yang aku tidak kehendaki aku berbuat. Itu karena apa? Karena dosa. Karena dia tahu keberdosaannya, kelemahannya manusia. Karena dosa. Jadi setiap keputusan yang mau diambil yang dia rasa itu, oh ini keputusan yang benar gitu ya. Tapi kok malah jadi keputusan yang tidak benar yang diambil. Dan dia tahu itu karena dosa. Ya, karena dosa yang ada dalam dirinya gitu ya. Jadi keberdosaannya dia menyadari itu gitu. Nah, saya menyadari ya, ini saya menceritakan ini banget gitu ya. Saya nggak tahu. Gladi slide-nya udah ada belum? Udah. Good. Oke. Setiap kali saya mau cerita aja mengenai hidup saya ya. Jadi nggak usah pakai contoh yang lain gitu ya. Setiap kali mau ambil keputusan yang baik, tapi buktinya mana gitu ya. Contoh nih, saya suka makan gitu ya. Saya seneng banget makan yang enak-enak ya. Saya kalau bercanda sama ini, kamu puasa nggak? Iya saya puasa gitu ya sama kawan saya. Oh kamu ikut-ikutan kita puasa? Iya saya puasa makan yang nggak enak. Jadi saya mau makan yang enak terus gitu ya. Jadi saya ikut-ikutan puasa tapi puasa yang makannya yang enak aja gitu. Ya jadi malah keputusan saya bilang saya mau makan yang agak sedikit ini ya supaya kurus dikit gitu ya. Tapi makannya malah tambah banyak. Ya. Habis makan yang gak enak, makannya sedikit, besoknya pembalasan makan yang lebih enak lagi. Jadi gak kurus-kurus, makin banyak. Setiap kali, tahu gak bahwa saya harus kurus? Tahu. Tahu gak makannya jangan banyak-banyak? Tahu. Sudah lakukan gak? Sudah 3 hari. Hari yang keempat, buka puasa makan yang banyak. Terus kemudian, saya tahu bahwa gak boleh beli barang-barang yang mahal dan tidak ada gunanya. Aduh, tahu nggak? Tahu. Tapi kalau keinginan beli gelas Starbucks yang bagus itu, aduh hati saya tergoda. Aduh sampai istri saya bilang itu sampai segudang di rumah. Kamu tumblernya banyak banget. Saya bilang saya suka, saya koleksi, saya seneng. Saya udah bilang sama diri saya jangan beli, awas di rumah masih banyak. Tapi tetap aja gitu ya. Pengen beli gitu. Akhirnya satu ketika saya bilang sama istri saya, udah 2 bulan saya gak beli loh. Sekarang saya beli dong. Istri saya begitu pulang saya bawa diam-diam ya. Dia bilang awas kalau beli.
Jadi saya beli tanpa ada dia gitu. Jadi kan aman, nggak diomelin. Jadi saya beli gitu. Sampai di rumah saya beli, istri saya bilang, kamu beli lagi, aduh tuh dia bukain lemarinya, ini masih banyak banget gitu. Iya saya salah tapi saya suka. Setiap kali mau ngambil keputusan, yang itu tuh adanya cobaannya. Saya sering juga buang-buang waktu, nunda-nunda pekerjaan, besok aja deh. Lusa aja deh. Nantilah kapan-kapan bisa. Kapan. Kita berbuat sesuatu yang kita tidak inginkan, saya berbuat sesuatu yang mungkin saya nggak inginkan, nggak sengaja tapi saya tahu bahwa nggak boleh gitu nyukurin orang. Rasain loh gitu ya, rasain loh gitu ya. Tapi tetap aja dalam kehidupan ini ada aja gitu. Ya, ada orang nyerobot kita gitu ya, di depan dia nyenggol sama orang, rasain loh tuh. Itu sih, rasain gitu. Itu keluar gitu dari kalau saya bilang kasihan juga ya gitu ya, mobilnya rusak kan gitu. Apa yang saya ambil keputusan itu kan bertentangan dengan apa yang saya udah janji ingin lakukan yang baik. Saya malas olahraga, saya nggak punya semangat kadang-kadang gitu ya. Saya kadang-kadang nggak bisa ngendaliin emosi kita. Gitu. Saya nggak bisa ngendaliin emosi saya. Kan saya juga bingung kadang-kadang ya, semakin berumur musinya semakin wise gitu, malah semakin emosinya gampang terbakar. Nggak tahu kenapa. Jadi saya sharing sama sahabat saya bilang, kenapa ya kok makin tua malah makin emosian ya? Mungkin karena nggak berdaya kali ya. Karena sudah tua jadi nggak berdaya dan jadinya gitu tuh gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, musuh dari mengambil keputusan yang benar itu apa sih? Saya mencatat ya, waktu saya merenungkan saya mencatat. Yang pertama tuh kita kewalahan karena terlalu banyak yang ngambil keputusan. Terus kita bilang begini, enggak, masa sih keputusan saya enggak banyak, banyak loh. Banyak, coba ya saya sebutin nih. Pagi-pagi bangun udah bingung apa yang kita mau makan. Bingung, mau makan A, mau makan B, bingung. Harus ambil keputusan. Terus kemudian apa yang kita mau pakai, baju yang kita mau pakai bingung. Baju yang warna putih, merah, bingung. Terus kemudian mau bangun nggak ya? Mau bangun apa lanjut bobo ya? Mau bangun apa mau lanjut bobo ya? Ada keputusan lagi harus diambil. Terus mau doa atau mau jalan-jalan ya? Mau doa mau jalan-jalan ya? Harus ambil keputusan lagi. Terus mau pakai apa ya perginya? Mau naik bus, naik motor, naik mobil? Kita harus pilih lagi gitu. Begitu banyak gitu ya. Para riset mengatakan mungkin ada ratusan dan ribuan keputusan yang harus diambil setiap hari. Wow, setiap hari. Karena ngambil keputusannya banyak, kita kewalahan. Kadang-kadang pusing. Ya, kadang-kadang pusing. Nentuin makan kemana aja susah. Ya, saya sama istri saya udah sering begitu sekarang. Kalau pergi malam mau makan, kita mau makan apa? Terserah deh. Terserah, nggak ada makanan terserah saya bilang. Harus pilih, kamu sukanya apa? Lagi feeling makan apa? Istri saya bilang, nasi goreng, ayo nasi goreng, ya udah nasi goreng, jalan, begitu jalan nasi goreng dia kasih usulan yang lain. Kayaknya ini enak juga yang ini. Terus saya kemudian langsung ambil keputusan dong, mau nasi goreng ini menuju ke tempat nasi goreng, jangan pindah ke situ dong. Iya tapi kan ini juga enak gitu, udah gitu kita ambil keputusan makan yang lain. Begitu belok makan lain, tokonya itu ininya tutup, restorannya tutup. Udah jadi dalam hati bilang, tutup kan, udah bilang nasi goreng. Aduh gimana sih, balik lagi gitu ya. Begitu banyaknya keputusan yang aku diambil, akibatnya kita kewalahan. Banyak yang, diambil, harus begini. Yang kedua ini juga, ini banget saya banget nih ya. Yang kedua, saya suka ketakutan. Saya suka ketakutan ngambil keputusan loh, bener loh, serius. Apakah kita harus pindah ya? Kita harus ke sini ya, apa pindah kerjaan ya, kalau pindah kerjaan gimana ya, ini gimana ya, kita harus begini, kita harus, gimana ya, nanti gimana next ya, gimana kita ketakutan. Apakah kita harus usaha ini ya, usaha ini ya, nanti begini, kalau usaha ini bangkrut, ini begini.
Banyak banget di kepala, aduh kita harus buka restoran ya, kita harus buka kedai ya, kita harus buka bengkel ya, kita harus buka ini, banyak banget gitu. Tapi ketakutannya banyak banget di dalam pikiran kita sehingga kita gak buka-buka, kita gak melakukan itu gitu ya. Apalagi kalau keputusannya itu membedakan mana kehendak Tuhan. Waduh ini yang paling berat ya, yang paling berat. Kalau ditanya mau ambil ini apa ini? Terus bilang gini, tanya Tuhan dulu dong. Kalau Tuhan gak berkenan gimana? Oh iya tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan, Tuhan diem aja gak ngomong-ngomong. Akhirnya gak jadi juga, kita takut berbuat kesalahan. Yang ketiga, kenapa kita mengambil keputusan yang salah atau tidak benar? Karena kita sering emosi. Logika bilang sabar ya, logika bilang sabar, kamu harus sabar. Kenyataannya emosi naik. Kesenggol dikit marah bener. Ya sampai ada orang bilang begini, kalau kamu lagi emosi ya jangan nih, lu keluarkan aja, wah teriak aja, ya teriak, wah saya stres, Pernah saya lakukan? Pernah, saya stres banget di project ya, sampai di project saya ditekan habis, dari kantor ditekan, dari kontraktor, main kontraktornya ditekan habis, saya adalah pelengkap penderita yang paling waduh saya habis meeting, kamu. Saya udah stres banget, saya turun di tangga darurat, ada kaleng itu ya, saya ingat lampiaskan emosi kamu, biar kamu lega. Kaleng itu saya tendangin, tendangin sampai penyok, gua kesel, udah. Lu selesai masalahnya? Enggak, tetap ada aja, stresnya terus gitu. Ya kita tuh emosi. Berdasarkan emosi kita, kesukaan kita. Ya ajakin ke gereja yuk. Ya nanti gereja gak apa-apa, gereja besok pagi. Malam ini kita pesta dulu, oke? Kita pesta dulu, kita pestakan senang, happy. Akibatnya pulang malam, besok pagi gak ke gereja, ngantuk. Nanti dulu, kita penuhi emosi kita. Akibatnya itu kewalahan, ketakutan, emosi kita involve, membuat kita salah mengambil keputusan. Padahal setiap keputusan yang kita ambil itu menentukan langkah hidup kita, menentukan arah hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengambil keputusan yang benar? Kita harus minta Tuhan membimbing kita untuk mengambil keputusan. Amin. Betul ya? Nah, saya mau ambil satu ayat ya, Yesaya 43. Ayat 18 sampai dengan 19. Ayat Yesaya 43, 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan bilang jangan ingat yang dulu-dulu, ya sudah yang dulu udah berlalu gitu ya. Sekarang aku akan membuat sesuatu yang baru kata Tuhan. Kalau kita komitmen sama Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Bahkan yang kita anggap mustahil itu akan terjadi. Kalau kita bermitra dengan Tuhan Yesus, maka Dia akan membukakan sesuatu yang baru, termasuk membuat satu keputusan-keputusan yang baru dalam hidup kita. Amin. Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Amin. Nah, saya ingat dengan Abraham di Kejadian 22. Tuhan itu menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ya, ia kan mengorbankan anaknya Ishak, betul ya? Ishak itu dapatnya susah-susah di usia tuanya Abraham. Terus Tuhan bilang persembahkan anakmu, gitu ya. Pikirnya gampang gitu ya. Alkitab katakan pagi-pagi benar begitu Abraham dengar bahwa Tuhan suruh mengorbankan Ishak. Pagi-pagi benar. Ya dia taruh semua alat itunya ya,
kayu bakarnya semua disiapin, naikin di punggung keledainya, bawa gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, 3 hari perjalanan ke tempat Gunung Moria itu. Tempat Tuhan menyediakan disebut Gunung Moria. 3 hari. Saya nggak tahu 3 hari itu Abraham gimana ya. Pikirannya, kacau nggak gitu. Saya kalau suruh ngorbanin anak saya Gracia gitu, aduh saya 3 hari dikasih waktu jalan gitu. Saya lagi bingung juga mau ngomong apa gitu ya. Luar biasa. Di hari yang ketiga nampaklah ya tempat itu, Alkitab katakan. Saya ngebayangin bahwa Abraham itu pasti dak-dikduk, susah. Abraham itu kepikiran masa iya, masa bener gitu ya. Tapi Abraham tuh luar biasa. Abraham pada waktu, bahkan anaknya Ishak tanya, "Pak, ini udah ada kayu bakar, ada api, mana korbannya? Mana korbannya?" Abraham dengan luar biasa yang ngomong, "Oh, Tuhan akan menyediakan." Di mana? Di atas sana. Udah terlihat? Belum terlihat, nggak ada terlihat. Dia ngomong sama bujangnya, "Kamu tunggu di situ ya. Nah, tunggu di sini ya. Kami berdua akan ke atas dan berdoa. Dan kami akan turun lagi ke situ, kembali lagi." Ngomongnya ngaco mungkin ya, karena nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi luar biasa nggak? Ishak melakukan itu dengan iman. Di Ibrani 11 dikatakan gini, dengan iman Abraham melakukannya. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Allahnya sanggup even membangkitkan dari kematian. Wow, luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia sudah ngeset duluan keputusan akan dia ambil. Dia udah kasih standarnya dulu. Bahwa dia percaya Tuhan akan mengabulkan. Tuhan itu setia. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia sudah lakukan, ngeset dulu di depan. Sehingga keputusan yang dia ambil, meskipun dia diam aja nggak ngomong. Dia nggak tanya sama Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Dia taat aja. Kenapa? Karena dia percaya. Dalam hatinya dia sudah tahu bahwa Tuhannya bisa dipercaya. Maka apapun yang dia minta, apapun yang Tuhan minta, aku akan taat dan menghormatinya. Jadi dia nggak set di depan dulu. Luar biasa nggak? Luar biasa. Oh, hanya Abraham? Enggak, yang lain juga. Ruth, cerita Ruth. Ini juga luar biasa. Elimelech bawa istrinya Naomi, ya, itu pergi ke tanah Moab. Karena di daerah Yehuda itu lagi kelaparan. Maksudnya baik, dia bawa keluarganya sama anaknya 2. Terus kemudian singkat cerita Elimelechnya mati. Anaknya menikah ya dengan mantu perempuan Moab. Namanya Orpa dan Ruth. Oke, singkat cerita lagi, anaknya mati juga. Tinggal mereka perempuan bertiga, Naomi, Orpa dan Ruth. Kemudian Naomi bilang begini, udah kita pulang aja, balik ke negeriku. Terus Naomi bilang apa? Luar biasa gak Naomi? Naomi bilang begini, pulang aja deh kamu, Orpah sama Ruth. Mungkin kamu bisa nikah lagi di sana. Kamu bisa menyembah Tuhanmu. Menyembah Tuhanmu. Artinya apa? Dia separuh gak percaya sama Tuhannya. Naomi udah gak percaya lagi. Karena apa? Alkitab tulis ya, di Rut 1 itu ditulis bahwa Tuhan itu sudah menekan dia, tangannya menekan dia. Sehingga dia hidupnya susah. Dia udah gak percaya lagi sama Tuhannya. Itu Naomi. Udah gak percaya lagi sama Tuhannya. Jadi udah pulang aja, kamu nikah aja sama orang lain. Mungkin kamu bisa menyembah ilah yang lain, ilah bangsamu, katanya. Wow. Tapi ini ada satu orang Ruth yang luar biasa, dia sudah mengeset di depan. Dan dia bilang begini, Ruth bilang gini, enggak, di mana kamu berada, aku mau ikut. Kamu pulang ke sana, aku juga ikut. Bangsamu adalah bangsa. Tuhanmu adalah Tuhanku.
Kalau engkau mati di sana, aku pun mau mati di sana. Dia udah ngeset di depan. Amin. Naomi itu pulang ke rumah, orang pada kaget. Oh, ini Naomi. Ya, Alkitab katakan, ya Naomi ini om dulu. Semua orang heran gitu ya. Terus Naomi bilang gini, jangan bilang aku panggil Naomi. Panggil aku Mara sekarang. Karena hidupku pahit, Tuhan menekan aku. Tapi Ruth itu dia komit sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dia sudah ngeset di depan. No. Enggak. Tuhanmu adalah Tuhanku. Aku gak percaya Tuhanmu itu mengecewakan. Enggak. Aku mau ngeset. Aku mau punya standar. Aku mau mengikuti engkau kemana. Naomi-nya mungkin udah give up. Tapi Ruth-nya enggak. Dia udah ngeset standarnya. Kemana kamu tinggal, aku akan tinggal. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Ruth sudah menentukan terlebih dahulu komitmennya kepada Naomi. Akhirnya dia menjadi berkat. Amin. Daniel 1 ayat 8 katakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Daniel ngomong udah ngeset sama penjaga istananya. Dia orang-orang yang luar biasa, intelijennya tinggi, dipanggil, dibawa oleh ke Babel sama Raja Nebukadnezar. Dijadikan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang bijaksana, yang luar biasa. Dikasih makan yang enak-enak, semua makanan raja. Dengan pikiran apa? Badannya harus sehat, harus kuat, harus luar biasa. Pegawai istana bilang begini, kalau kamu kurus saya dipancung loh. Saya dipancung loh. Enggak. Kata Daniel, no. Aku gak mau menajiskan diriku. Luar biasa gak? Dan Alkitab tulis apa? Allah senang menyukai sikapnya daripada Daniel. Singkat cerita, Nebukadnezar bermimpi. Gak ada orang yang mampu menafsirkan mimpinya. Semua orang bijak, kata Nebukadnezar, kalau nggak bisa ngertiin mimpi, tebas lehernya, semuanya dimatiin. Orang-orang yang bijak itu berusaha ngulur-ngulur nih ya. Coba ceritain deh mimpinya apa. Kata Raja Nebukadnezar bilang begini, kamu kan cuma mengulur-ngulur waktu nih. Aku ceritain mimpi, kamu tebak-tebak nanti. Mimpinya aku kayak gimana. Enggak, saya nggak mau ceritain. Kamu harus tahu mimpi saya kayak apa, terjemahin. Kemudian dia ngomong sama Daniel menceritakan semuanya. Sampai Nebukadnezar bilang, terpujilah Allahnya Daniel. Luar biasa sekarang, dikasih tata, dikasih jabatan, luar biasa. Nebukadnezar bilang, nih Tuhannya luar biasa nih. Luar biasa Tuhannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, stop sampai di situ? Enggak. Begitu ada advice dari orang suruh bikin patung dari emas yang luar biasa, suruh orang nyembah. Orang yang luar biasa nih Daniel, Mesak dan Abednego nih ya. Ini dibilang nggak mau ngikut. Nebukadnezar marah banget, lupa akan mimpinya. Lupa akan Tuhannya Daniel. Dipanasin, mau dibakar ya habisin. Pada waktu mereka masuk ke dalam dapur api, bukan hanya 3, ada 4. Rajanya turun ke bawah, dia lihat, ada 4. Dia panggil Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar semua. Nggak ada satupun helai rambut, Alkitab tulis terbakar. Kenapa bisa begitu? Karena Daniel di depan sudah memutuskan untuk ngambil keputusan di depan. Untuk terus mengiring Tuhan. Nilai-nilaiku ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh orang lain. Aku akan menghormati Tuhan dengan pilihan-pilihan dan keputusanku. Pada saat kita menghadapi satu situasi, proses kehidupan, apakah kita sudah memutuskan terlebih dahulu apa yang akan saya lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memutuskan terlebih dahulu di depan bersama dengan Tuhan, itu akan mengurangi kesetresan kita. Mengurangi kesalahan pengambilan keputusan kita.
Saya mau ambil contoh. Saya kalau khawatir, saya ingat baca 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya berpikir saya stres nggak? Saya stres juga. Gimana ya kerjaan habis ini gimana ya? Mau apa ya? Mau apa? Saya stres juga, mikirin juga. Oh ke depan ya Gracia belum sekolah, saya stres juga. Saya Gracia butuh ini, aduh saya pikir saya stres juga. Saya stres juga. Tapi saya mau ngeset di depan. Serahkan segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Sehingga pada waktu saya stres, saya ngomong, Tuhan pelihara Michael. Tuhan pelihara Michael. Tuhan pelihara Michael. Di depan saya ngeset. Jadi saya nggak perlu ragu-ragu lagi. Karena saya tahu di depan Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang baru. Amin. Kalau saya tergoda untuk beli, saya udah lakukan juga nih. Saya tunggu 3 hari. Ngapain tunggu 3 hari? Starbucks keluarin seri yang paling baru. Saya udah lihat, aduh bagus, pegang-pegang lihat. Aduh, cocok banget nih buat kopi ini. Aduh, bagus banget. Saya ingat 3 hari. Michael 3 hari. 3 hari taruh. Saya udah ngeset 3 hari. Dalam hati saya bilang 3 hari lagi saya kembali. Saya mau beli 3 hari. Di tengah jalan saya berpikir, untuk apa ya itu ya? Untuk apa itu ya? Untuk apa? Udah banyak kan di rumah? Iya. Untuk apa ya? Nggak jadi beli. Saya berpikir lagi, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan udah ingetin. Apakah saya butuh-butuh benar-benar memerlukannya? Enggak. Cuma untuk kesenangan hati saya aja? Enggak. Tuhan Yesus terima kasih. Kalau saya emosi, saya tunda dulu balas WA-nya. Kan ada orang kantor atau teman tulis WA yang membuat emosi tinggi, naik darah. Kurang ajar nih bikin WA kayak gini. Nggak tahu dia siapa ya. Ini kurang ajar banget nih. Udah tangan ini jari ini udah pengen balas aja loh. Lu jangan kurang ajar begitu kalau tulis WA ya. Gua kesinggung. Ya, lu pikir gua siapa gitu. Udah mau kirim. Udah mau kirim terus saya bilang dalam hati saya. Michael, tenang. Jangan emosi. Tenang. Tuhan tolong, jangan emosi. Tuhan tolong. Diam dulu berapa saat, sudah tenang. Baru berpikir, Tuhan berikan bukaan. Oh iya, dia mungkin ngirim email gitu karena dia begini. Karena dia begini. Stop berpikir negatif tentang orang itu. Jangan lakukan itu, jangan lakukan lagi, jangan lakukan. Pada waktu itu saya lakukan. Sorenya saya membalas, oh iya terima kasih. Oh iya saya mengerti kamu begini. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan jawaban ya. Tuhan itu baik, Tuhan memberkati kamu ya. Kasihnya luar biasa buat hidup kamu. Kirim jebret. Jawabnya balik, terima kasih ya nasihat. Coba kalau saya lagi emosi. Aduh, terus gimana? Putus hubungan mungkin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mengerti bahwa kita harus ngeset di depan. Supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar. Amin. Yusuf, ngeset di depan gak Yusuf? Ngeset di depan. Tuhan kasih dia mimpi yang luar biasa, kamu akan jadi begini. Saudara-saudaramu akan menyembah kamu, orang tuamu akan menyembah kamu juga. Dia udah ngeset di depan. Pada waktu dia digodain sama Tante Potifar, dia udah ngeset. Gak ada orang di situ, gak ada yang tahu, cuma dia berdua sama istrinya Potifar dan Tuhan. Makanya begitu dia dirayu, rayuan yang luar biasa. Kalau kita katakan berhari-hari, bukan 1 kali, kalau 1 kali mah gampang. Digodain, kabur buru-buru. Tapi berkali-kali, setiap kali. Dia lari. Jawabannya apa Yusuf? Aku tidak mau mengecewakan Tuhanku. Bukan mengecewakan Potifar,
bukan mengecewakan Tuhanku. Amin. Dia udah ngeset di depan, makanya begitu dihadapi, dia bisa menyelesaikan dengan heran. Nah, itulah keuntungannya kita mengeset standar di depan. Kalau kita ngeset standar di depan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, itu mengurangi jumlah keputusan yang harus diambil. Saya baca bukunya Steve Jobs. Dia pakai bajunya itu terus. Bajunya itu terus. Dia orang kaya loh, kaya banget. Bajunya itu terus. Bajunya sama terus sama. Ditanya kenapa kok bajunya sama? Emang kamu nggak punya duit untuk beli baju lagi? Enggak. Saya cuma pakai baju yang sama kalau saya pengen supaya saya nggak usah ngambil keputusan pakai baju yang apa, saya ambil aja baju yang sama. Karena itu mengurangi satu keputusan yang saya harus ambil. Wow, kaget juga saya. Bener juga ya. Kalau mau bikin yang sederhana, saya udah ngeset, udahlah nggak apa-apa, pakai baju ini aja, pakai terus. Jadi kalau kita udah putusin di depan, ngambil keputusannya gampang. Yang kedua, kalau kita mengambil keputusan di depan bersama dengan Tuhan, mengurangi rasa takut mengambil keputusan yang salah. Karena mengambil keputusan jadi mudah. Karena kita udah ngeset di depan bersama dengan Tuhan, ngambil keputusannya gampang, gak susah. Kalau tahu bahwa itu tidak berkenan sama Tuhan, saya udah ngeset di depan, jangan, don't do it. Saya gak akan datang ke situ. Masuk ke tempat yang gak benar. Saya udah ngeset di depan. Jangan Michael, jangan ke tempat itu. Nanti kamu tergoda. Jadi kalau ada ajakan, ayo ke tempat itu. Saya bilang, no. Kenapa? Enggak, saya nggak bisa ke tempat itu. Why? Ya saya nggak bisa aja, that's it. Wah kamu cemen, nggak apa-apa. Karena saya udah ngeset. Saya nggak ke situ. Sekali masuk ke situ, gawat. Bablas sudah. Teman saya bilang, saya mau itu nobatin orang-orang yang kayak gitu-gitu. Yang benar kamu. Iya. Yang benar kamu udah kuat. Oh iya, ibu. Dalam Tuhan. Jamah tuh. Wah, luar biasa saya bilang. Nggak lama kemudian, nikah. Udah nikah sama yang wanita itu. Kemudian, bisa juga. Datang ke saya salah ngambil keputusan, Mike. Katanya lu kuat. Iya, dulu kayaknya gue kuat, tapi sekarang gak kuat gue. Aduh. Nah, kalau kita ngeset di depan, no. Jangan coba-coba, no, stop. Yang ketiga, keuntungan mengambil keputusan dahulu bersama dengan Tuhan, menentukan standar. Itu mencegah emosi yang ada dalam keputusan kita. Biarkan logika kita mengalahkan emosi kita. Amin. Saya dulu pernah jadi ketua satu yayasan. Setiap kami diceritain, emosinya tinggi banget saya. Tinggi banget. Ada satu peristiwa yang saya nggak bisa lupa gitu. Ada seorang pendidik yang melecehkan muridnya. Saya begitu dengerin, dengar ceritanya. Langsung emosi saya langsung ke kepala saya. Tuing! Saya bilang, teman-teman staf yayasan bilang, keluarin Pak. Oh bukan dikeluarin saya bilang. Lapor polisi, harus masuk penjara orang itu biar jerah. Emosi itu langsung ke sini kan. Ada dengan anggapan kalau masuk ke penjara, jadi pelajaran buat yang lain. Buat jadi jadi standar gitu. Kalau berani-berani melecehkan murid, kamu masuk penjara udah pasti. Siapa yang suruh? Ketua yayasan yang suruh. Kayaknya bangga banget ya, powerful, so powerful gitu. Udah, masukin penjara aja. Untung teman-teman bilang, Pak, jangan emosi dulu Pak, sabar Pak, sabar. Kalau ngambil emosi lapor polisi nanti ya sekolah kita nyebar kemana-mana. Namanya jelek juga Pak, masuk koran segala macam. Sudahlah Pak, jangan emosi Pak, jangan emosi. Untung ada teman-teman yang baik nih, yang slow down sedikit. Terus saya pikir-pikir lagi, waduh Tuhan, itu yang saya hukum juga orang Kristen juga gitu.
orang yang ya mungkin dia salah gitu, tapi apakah harus seperti itu gitu. Akhirnya saya ambil keputusan yang mungkin lebih mild. Ya sudah, selesaikan, ya udah saya minta yang bersangkutannya mengundurkan diri aja. Stop. Kemudian kita minta maaf sama orang tuanya, kita minta maaf, saya minta maaf, kita bikin surat minta maaf, jangan sampai orang tuanya marah. Dan puji Tuhan orang tuanya nggak marah gitu ya. Oh ya Pak, saya mengerti, sudah tidak ini ya, sudah selesai urusannya. Coba kalau saya ambil keputusan berdasarkan emosi, apa jadinya? Jadinya seperti apa coba? Mungkin masuk koran, terus kemudian orang yang dikeluarin juga mungkin benci dengan saya. Terus orang tua muridnya juga yang anaknya terkena kasus juga mungkin malu dan marah gitu ya. Banyak benar gitu. Nah kalau kita ngeset keputusan di depan bersama dengan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Nah challenge saya buat kita, mau gak kita ngeset di depan? Mau gak kita ngeset keputusan yang benar di depan dulu? Gak peduli ya usia kita seperti apa, udah tua, mau muda, kalian yang mau magang, mau sekolah di Jepang, ngeset di depan. Tuhan aku mau ngeset standar di depan. Kalau sudah ngeset standar di depan, mudah buat kita. Kalau gak sesuai dengan standar, jangan lakukan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terakhir. Saya itu mengajar total quality management. Saya mengajar memastikan bahwa suatu produk atau barang atau jasa itu harus bagus dan harus tepat guna. Nah, untuk itu saya perlu melakukan setting yang saya sebut dengan standar. Apa yang kita mau capai dengan standar itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan standar, saya nggak akan produksi. Atau saya akan singkirkan produk yang cacat. Supaya saya tahu, saya nggak mau deliver sesuatu yang buruk di kemudian hari. Kita buat formnya, kita buat standarnya, mencapainya seperti apa dan seperti apa. Sehingga delivery-nya akan jadi baik. Apa yang kita lakukan kalau kita buat standar dengan Tuhan? Tuhan, ini standarnya aku bersama dengan Engkau. Standarnya ini Tuhan, bahwa aku tidak melakukan ini yang aku harus lakukan, ini. Jadi kalau itu tidak sesuai dengan standar-Mu ya Tuhan, aku akan drop. Amin. Saya suka bercanda sama mahasiswa gini. Oh, siapa di sini yang belum menikah? Angkat tangan. Saya mau tanya nih sama anak-anak magang di sini. Kalian belum menikah kan? Tuh lihat. Siapa yang mau menikah? Angkat tangannya. Oh, maunya sendiri semua kayak Rasul Paulus. Siapa yang mau menikah? Gak usah malu-malu. Oh, kok udah diem aja? Oke. Siapa yang mau menikah? Kamu mau nikah? Gak usah takut, gak apa-apa. Kamu mau menikah? Mau. Oke. Syaratnya untuk jadi pasangan hidup kamu apa? Iya, kamu, gak apa-apa. Kok susah banget? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Dikasih itu malah. Syaratnya apa? Pasangan calon kamu yang calon kamu nanti, dia harus orang seperti apa? Syaratnya apa? Cinta Tuhan. Cinta Tuhan, itu aja? Iya. Ganteng enggak? Ganteng. Ganteng, terus kaya enggak? Loh, enggak apa-apa, enggak ada yang salah enggak?
Oke, kayak yang cowok gimana? Kamu. Saya mau kasih ilustrasi yang supaya kamu ngerti gitu. Kenapa kita harus set standar di depan? Ya. Siapa aja kamu? Ya, kamu boleh. Syarat untuk jadi istri kamu apa? Kamu punya istri yang seperti apa? Sama-sama takut akan Tuhan. Oh, takut akan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Oke. Terus mau yang cantik? Ya boleh. 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 Takut Tuhan cantik. Ya, Terus apa lagi? Anak tunggal, papanya konglomerat. boleh juga. Hah? Boleh juga ya, boleh juga. Boleh juga. Tapi kamu kalau saya bilang salah, tanda utamanya apa? Tanda utamanya apa? Karakternya bagus. Oke. Sehat Pak, syaratnya. Apa lagi? Yang utama syaratnya apa? Baik. Baik. Yang baik. Baik, murah hati, takut akan Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya. Jadi, kalau saya bilang kamu salah, ya, karena dasarnya paling utama apa? Apa dasarnya? Kalau ada laki-laki cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan, dia anak tunggal, India. That's a basic question. Betul ya? Kamu nikahin berarti nikahin apa? Nikahin lawan jenis, betul ya? Betul ya? Iya dong. Betul nggak? Sama. Jadi kalau kamu mau menikah, kamu pastikan calon kamu adalah bukannya laki-laki. Betul nggak? Harus perempuan, betul. Yang takut Tuhan, betul kan? Basic. Sama dengan hidup ini. Sama dengan hidup ini. Kamu tahu nggak yang basicnya, persyaratannya untuk ngambil keputusan? Keputusan yang kamu ambil itu harus bersama dengan Tuhan. Itu keputusan yang paling dasar dalam hidup ini. Sisanya adalah bonusnya. Betul nggak? Sisanya adalah bonusnya. Jadi kalau kamu udah ngeset standarnya di depan, kamu gak akan lakukan. Jadi kalau udah laki-laki itu melayani Tuhan, dia gemulai, dan segala macam itu di luar standar kamu, no. Jadi jangan coba-coba kamu deketin. Betul gak? Betul. Kamu udah tahu gak boleh ke tempat itu, kamu akan tergoda. Gitu. Jangan gak boleh ke tempat perjudian, kamu tergoda, kamu udah keset di depan. Jadi kalau ada tempat judi di situ, kamu jangan bilang-bilang, nggak apa-apa saya kuat. Orang yang berjudi dapat duit gampang, kamu ikut-ikutan. Sebentar aja. Dan kalau kamu set di depan standar kamu bersama dengan Tuhan, kamu ngambil keputusannya gampang. No, nggak usah. Oh dia menarik loh, dia kaya. Enggak, no. Betul ya? Kamu ngeset di depan standarnya, aku mau menikah dengan pasangan lawan jenis yang takut Tuhan, yang seiman dengan aku. Jadi ada orang yang lebih menarik, tapi dia gak percaya Tuhan. Kamu udah bilang, no, stop. Jangan bilang, aku akan imani, nanti dia jadi percayakan Yesus. Kamu yang ke bawah sama dia. Terus kamu bilang sama orang tuamu, saya susah ngambil keputusan nih, Mak. Kenapa? Cantik banget dia, Mak. Cantik bener, orangnya baik banget lagi. Bapaknya kaya lagi, Mak. Aduh, Mak, aku kalau makan ditraktir terus sama dia. Aduh, Mak, mobilnya banyak, Mak. Aku dikasih mobil 1. Gimana aku gak tertarik sama dia, Mak? Aku jadi bingung, Mak. Aku ngambil keputusannya gampang, gak susah, Mak. Jadi susah banget. Tapi kalau kamu ngeset di depan, no. Daniel bilang, gak ada makanan yang enak, makanan aku cuma sayur doang, no. Orang bilang, nanti kepala saya dipancung. Aku gak akan jadi sakit dan kurang kurus-kurus. Enggak, karena Tuhan yang memberkati aku supaya aku sehat. Jadi aku ngeset di depan, Pada waktu
kita lakukan itu. Alkitab katakan Tuhan berkenan, menyukai. Nah, pada waktu proses itu datang, kita udah ngambil keputusan, no. Itulah sebabnya Daniel bilang begini, kalau Tuhan yang aku sembah itu tidak menolong aku, ya nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau menyembah kepada patung yang Tuhan dirikan. Karena saya punya standar di depan. Pada waktu standar itu diputuskan di depan, mujizat Tuhan itu terjadi. Amin. Dia cuma mau lihat iman kita aja kok. Dia mau lihat sejauh mana iman kita.